Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami akan terus nyatakan kepada-Mu Tuhan. Siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaikku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti
Semua yang tak mungkin telah Kau kerjakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Mari sama-sama katakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku yang mempelai. Mari serukan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, Dia pelihara, amin, ku dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh cinta. Sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Dia rindu, segera membentukkan kau dan saya jadi satu, yang sangat indah. Mari serukan. Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi, ya Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan, ku dikuaskan, oh Yesus, Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia mempelai, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau sudah membela dan memelihara kami. Engkau tidak membiarkan, tidak meninggalkan kami. Tangan kanan-Mu Tuhan menyertai dan memberkati kami. Penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami, menyembah Engkau, meninggikan Engkau dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak salah langkah dan kami tetap berjalan dalam kemenangan yang sudah Engkau berikan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berfirman buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom pasukan Kristus yang diberkati Tuhan. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga menuliskan kepada kita,
2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga menuliskan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya tentang soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, pasukan Kristus, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, inilah 3 gambaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, hamba Tuhan muda. Bagaimana Timotius harus melayani, menghadapi, dan diharapkan menjadi pemenang dan tetap kuat dalam pergumulannya, dalam pertandingannya, dalam pertarungannya, dalam melayani Kristus, menghadapi jemaat-jemaat, bagaikan seorang prajurit yang fokus senangkan komandan, tidak memusingkan penghidupannya, hanya fokus senangkan komandan, bagaikan olahragawan yang terus berlatih dan ikuti aturan. Mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, ya, ada tujuannya, ada goalnya, kemenangan. Dan yang ketiga, bagaikan petani yang terus menabur pasti menuai, menikmati hasilnya. Sabar. Sudah berulang kali kita tahu tentang itu. Timotius kuat itu bukan karena hebat dan gagahnya, tapi karena pengalaman pribadinya bersama Tuhan Yesus juga. Dan dia melihat langsung ada yang dia teladani, yaitu Paulus. Ya. Paulus mengalami pergumulan yang berat dan Timotius tahu hal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda adalah orang-orang yang dinantikan, ditunggu, dilihat oleh anak-anak kita, generasi kita. Karena itu berhati-hatilah bersikap berkata-kata, karena mereka hanya meniru. Diperlukan figur di akhir zaman ini, siapa orang-orang yang tetap meneladani Kristus. Ya. Siapa orang-orang yang tetap menang menghadapi kesukaran? Siapa orang-orang yang tetap bertarung senangkan komandan? Ya, walaupun sibuk aku tetap senangkan Tuhan. Siapa orang-orang yang terus bertanding dan tidak menyerah dan ikuti aturan? Terus berlatih, tubuhnya dilatih untuk beribadah melayani Tuhan. Tetap bertanding, tetap berjuang. Dan siapa orang-orang tua yang tetap sabar, yang terus memberikan nilai-nilai untuk menabur sehingga ditiru, dicontoh oleh anak-anaknya. Ya. Tahukah kita para orang tua, ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dikerjakan, itu menghambat, mengganggu, membatalkan atau mengecewakan anak-anak generasi kita. Karena itu berhati-hatilah berkata-kata, bersikap dan bertindak. Roh Kuduslah kekuatan kita. Ini tugas peran orang tua. Dan bagi anak-anak muda, kalau didapati ada orang-orang tua yang belum bisa menjadi berkat, orang-orang sekitar kita belum bisa menjadi kesaksian, jadi berkat, tidak masalah. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar untuk senangkan komandan kita. Prajurit selalu siap. Prajurit selalu siap. Ya, senangkan komandan. Bagaikan olahragawan. Capai mahkota. Capai juara itu dengan bertanding. Nah ini kita fokus di olahragawan. Bagaimana kita harus bertanding, berjuang dan menang. Bagaimana kita menggerakkan seluruh otot-otot rohani kita. Kita menggerakkan, memaksimalkan yang ada untuk kita berlatih dan terlatih. Targetnya menang. Targetnya menang. Jangan lupa ikuti aturan. Aturannya firman Tuhan. Itu dia. Bagaimana dalam hidup ini, jika ada pergumulan, ada kesulitan, kita kalah dalam pertandingan pelayanan di gereja, dalam pertandingan rumah tangga, keluarga. Ya. Kalau tidak bisa melatih diri untuk sabar, melatih diri untuk fokus, aku harus menang, aku harus mengampuni, aku harus mengasihi, maka bubarlah. Kalau tidak ada komitmen dalam kehidupan seseorang, baik di sekolah, di kantor, di gereja, dalam pernikahan, maka semua bubar. Sejak dulu sudah bubar semua. Kenapa kita pertahankan pernikahan, pertahankan pelayanan, pertahankan
otoritas, pertahankan tatanan. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya tidak ada kekacauan dalam hidup ini. Bagaimana, bayangkan bagaimana suami kalau tidak tahan, tidak ikut aturan, ya tinggalkan pelayanan, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga. Bagaimana istri kalau tidak tahan, tinggalkan. Ya, siapa yang masak untuk anak-anak? Bagaimana anak-anak? Kalau ngikutin egoisnya semua, semuanya hancur. Ya, kita mau belajar fokus pada olahragawan. Artinya olahragawan itu punya sasaran, harus menang. Sasarannya sampai menang. Saya akan baca di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 47. 1 Korintus pasal 4, maafkan, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paulus. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apapun yang dikerjakan, akhirnya orang menolak kekristenan kalau orang tidak melihat figur bagaimana kita melatih diri kita hidup tidak sembrono, hidup tidak sembarangan. Rasul Paulus melatih dirinya untuk fokus. Fokusnya apa? Memberitakan Injil. Setiap orang percaya kepada Yesus dipanggil untuk menjadi murid. Artinya belajar akan firman Tuhan. Tatanannya begitu. Setiap orang Kristen itu jadi murid. Ikut kelas pemuritan. Bukan seenak-enaknya sendiri jadi orang Kristen. Ikut kelas pemuritan supaya di situ diberi pengajaran, diberi arahan, diberi petunjuk, diberi aturan-aturan main dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita tertata dengan baik. Ya, ada masalah, ada pergumulan, tantangan, kita sudah tahu jawabannya, caranya bagaimana. Ikuti aturan. Ya. Namun banyak orang tidak mau masuk dalam kelas pemuritan, tidak mau dididik dalam pengajaran, sembarangan, sembrono. Akhirnya hidupnya tidak fokus ke sana kemari. Ya, yang pertama, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, nyusahin banyak orang. Yang ketiga, nyusahin diri sendiri. Ini terus bergulir kalau tidak segera bertobat. Entah muda atau tua harus masuk dalam pemuritan, harus mau digembalakan, harus mau terima pengajaran, supaya nanti kita jadi ya bisa memuridkan lagi orang-orang di bawah kita. Paulus sampaikan pesan ini kepada Timotius. Timotius, pesan ini aku sampaikan kepadamu, kamu ajarkan lagi kepada orang yang dapat dipercayai dan juga cakap untuk mengajar. Itu ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Itulah tatanannya. Rasul Paulus harus menjadi teladan, yaitu dia melatih dirinya untuk fokus, tidak sembarangan, tidak asal dalam hidup ini. Itulah olahragawan yang disampaikan Rasul Paulus. Dalam hidup ini ada perlombaan yang harus kita menangkan. Dalam hidup ini ada perlombaan yang harus kita menangkan. Entah itu pelayanan di gereja, pelayanan rumah tangga, pelayanan pada keluarga kita, suami istri, kita sedang dalam perlombaan. Ayo menangkan. Jangan hancurkan pernikahanmu, jangan hancurkan pelayananmu, jangan hancurkan gerejamu. Ingat panggilan kita untuk beritakan Injil. Ya. Kita akan baca di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita bersama. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
Pelan-pelan ya. Marilah tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Alasan kenapa kita tidak bisa maksimal dalam perlombaan rohani ini, karena ada dosa. Dosa tidak mau mengampuni, dosa tidak mau memaafkan, dosa curiga, dosa cemburu, dosa sakit hati, dosa pahit hati, dosa egois, dosa kesombongan, dosa najis, dosa jahat. Itu yang merintangi, membuat berat kita tidak bisa menang dalam perlombaan kehidupan ini. Ya. Masih ada dosa-dosa yang merintangi beban berat itu. Ya. Dalam pernikahan yang pasti saling mengasihi, saling menerima, saling melayani, saling menopang. Dalam gereja saling mengasihi, saling menerima, saling menopang, sama. Dalam hubungan relasi dengan siapapun sama, saling menerima, saling mengasihi, saling melayani. Nah, kalau ada dosa, minta dimengerti, minta dihargai, egois, tidak peduli orang lain, pasti masalah. Karena itu tanggalkan beban dan dosa itu supaya apa? Supaya dalam perlombaan, dalam kita berlari ringan. Aku mengampuni, aku mengasihi, aku menerima, aku jalan terus, tidak terhambat, tidak terganggu. Ya. Kenapa orang tidak peduli aku? Kenapa orang tidak mengerti aku? Kenapa orang menyalahkan aku? Kenapa? Berhenti. Dia tanggalkan beban dan dosa itu. Dia terus bergerak maju. Ya. Ayat berikutnya, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Tekun, berlomba dengan tekun. Terus menerus dalam perlombaan. Aku harus menang. Mahkota, itu targetnya, itu tujuannya, itu visinya. Mahkota, ikuti aturan. Dengan tekun berlomba. Aku harus sabar, aku harus mengampuni, aku harus melayani, aku harus membangun, bukan meruntuhkan. Aku terus bergerak, aku terus berjuang, aku harus mengupayakan, aku harus menjaga perkataanku. Ya. Tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kenapa aku terus berjuang berlomba dan aku tidak mau tinggalkan, aku tidak mau bubar, aku terus pertahankan, aku terus perjuangkan. Aku pandang Yesus yang tidak menyerah menuju kepada salib. Ketika Yesus dicambuk, Yesus dihina, dimaki-maki, dihakimi, diperlakukan tidak adil, diremehkan, diinjak, ya, tidak dianggap, ditinggalkan. Yesus tetap bergerak maju menuju kepada salib. Hanya untuk kepentingan kita, supaya dosaku, pemberontakanku, sakitku, semua ditanggung dan disembuhkannya, dipulihkannya. Yesus tetap maju, melatih tubuhnya, menggerakkan seluruhnya, fokus salib. Mari kita pandang Kristus yang juga tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, ya, mengabaikan kehinaan, terus berjalan fokus hanya demi kepentingan. Bapak Ibu pasukan Kristus, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, tahukah kita demi kebersamaan, demi damai sejahtera, ada harga yang harus kita bayar. Seperti Yesus, bayar harganya mati di salib. Mari belajar bayar harga kita. Aku rela mengampuni, aku tetap jalan maju, aku tidak mundur, aku tidak kecewa, aku tidak pahit hati, terus bergerak maju. Karena aku tahu di balik perlombaan ada kemenangan. Yang harus ku menangkan, anak-anak harus ku menangkan, keluarga harus ku menangkan, gereja harus dimenangkan, tetanggaku, keluarga harus ku menangkan. Karena itu aku tidak menyerah, aku tidak mundur, aku terus berlomba. Tuhan Yesuslah kekuatan kita, Roh Kuduslah kekuatan kita. Ya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Ayat-ayat ini berkaitan sejajar mengenai pertandingan dalam kita sebagai olahragawan bertanding. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar, pertandingan yang tidak murni, yang tidak bersih, tidak ikuti aturan. Ikut Kristen iya, tapi nggak ikuti aturan firman. Itu dia masalah kita. Dia tetap Kristen, tapi tidak mau ikuti aturan firman Tuhan. Itu banyak gereja sekarang seperti itu.
Dia mau tetap ingin selamat masuk surga tapi tidak mau firman Tuhan. Itu pendusta. Ya. Firman menjadi daging itu harus jadi dalam kehidupan kita. Kalau dia percaya Yesus tapi tidak mau firman mengubah kehidupannya, antikris. Itu yang perlu kita waspadai. Suka tidak suka, kita ini nurut firman. Itu dia. Jangan banyak orang ingin masuk surga tapi tidak mau terima firman Tuhan. Tidak bisa. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ada yang boleh, ada yang tidak. Memang begitu. Mari kita ikuti saja. Hidup kita ikut firman, aman hidup kita. Ya, terus berlatih dan menang. Ayat menuliskan, pertandingan dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebut berarti ada pertarungan. Ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Inilah pesan Paulus kepada Timotius. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu generasi, kita perhatikan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu kata Paulus di akhir hidupnya. Ada kesaksian. Selama dia hidup aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini tugas kita para orang tua. Apa yang sudah Anda kerjakan di akhir, di sisa hidup kita? Sudah lakukan apa? Sudah berikan apa? Sudah tularkan apa kepada generasi kita? Firman Tuhan kah? Atau caci maki kah? Sakit hati kita tularkan? Ingat ya anak-anakku, pokoknya jangan kamu bergaul sama om kita itu. Om kita itu jahat. Nah, ada yang begitu. Pesan-pesan yang tidak baik. Ya. Bisakah kita jadi orang tua ya, seperti Rasul Paulus ini, meninggalkan pesan dan kesan yang baik kepada generasi ini? Biar anak-anak kita meniru, meneladani. Ada yang dicontoh. Oh, buekku dulu tetap percaya Yesus. Oh, buekku tetap tangguh. Oh, papa mamaku tetap tangguh walaupun disakiti, dihina orang. Dia tetap tersenyum, dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi, dia tetap menerima mereka. Aku belajar seperti itu. Ada yang dicontoh, ada yang ditiru. Mari Tuhan Yesus kuatkan kita bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingannya baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil dan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran akan menjadi hak dan bagian kita. Jangan lupa bertanding, berlomba dan menang. Jangan ikut lomba gak pernah menang. Terus melatih diri kita. Ikuti aturan dan menangkan kehidupan ini. Ya. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Biarlah kita terus berjuang. Bagaikan kita melewati pencobaan. Bertahan dan kuat. Bertarung sampai menang. Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam-Mu Yesus. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kekuatan. Mari Tuhan pimpin kami. Segala sesuatu kan dapat ku tangguh di dalam-Mu Yesus mempelai priaku. Ku berserah hanya padamu, sebab Kaulah harapanku. Dan Roh Kudus yang Kau beri buatku kuat
kuat tak goyah. Roh Kudus, Roh kebenaran, ku perlu kehadiran-Mu menyertaiku di setiap hariku. Engkaulah penolongku, penghibur dan pembelaku. Perkara besar pasti Kau nyatakan. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh kebenaran, ku perlu kehadiran-Mu menyertai di setiap hariku. Ya Tuhan, Engkaulah penolongku, penghibur dan pembelaku. Perkara besar pasti Kau nyatakan. Roh Kudus, Roh kebenaran, mari sama-sama katakan. Roh Kudus, Roh kebenaran, ku perlu kehadiran-Mu menyertaiku di setiap hariku. Engkaulah penolongku, penghibur dan pembelaku. Perkara besar pasti Kau nyatakan. Perkara besar, perkara besar pasti Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Perkara besar pasti Kau nyatakan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami datang menyembah Engkau. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya, haleluya. Ora lamaya sikaya takaya namaya nama namaya sikirapa. Ora lamaya sikira takaya nama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, namaya sikira. Kami sanjung Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau alasan kami terus hidup mengasihi-Mu Tuhan. Pasikaya takaya nama lamaya nama sikira para. Mari Roh Kudus lawat kami Tuhan. Urapan yang baru, kekuatan yang baru. Kau segarkan jiwa dan roh kami terus berkobar-kobar melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami bagaikan prajurit yang terus siap senangkan komandan kami, bagaikan olahragawan yang terus berlatih dan berlatih, mengikuti aturan, tidak menyerah, tidak mundur sampai menang. Dan kami bagaikan petani yang terus bekerja keras, berjuang, tidak mundur, tidak menyerah. Dan kami terus menabur dan pasti menuai
dan kami menikmati hasil kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami bertanding dalam pertandingan iman. Kami harus jadi contoh, kami jadi teladan untuk generasi di bawah kami. Dan kami doakan pemimpin-pemimpin rohani kami untuk tetap kuat dan sehat diberkati Tuhan. Untuk mereka memikul beban tanggung jawab dalam pelayanan, mereka tetap jadi kesaksian, jadi contoh, jadi teladan buat kami. Tolonglah kami Roh Kudus, berkati para pemimpin rohani kami, berkati Opa Tangka, Pendeta Franky, berkati Pendeta Yusak, berkati keluarga mereka diberkati, istri mereka diberkati, sehat kuat dalam anugerah Tuhan, untuk terus menopang kami, mendukung kami, mendampingi kami menjadi teladan buat kami, untuk kami tidak menyerah, tidak mundur. Ajari kami belajar rendah hati, ada figur yang kami lihat. Berkati para orang tua untuk menjadi kesaksian, jadi contoh teladan untuk anak-anaknya. Berkati kami juga anak-anak muda untuk menjadi kesaksian, menjadi contoh untuk orang-orang tua kami yang belum bertobat. Roh Kudus, tolonglah kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan menaungi kami. Hadirat Tuhan memulihkan kami. Pulihkanlah hati kami Tuhan, sembuhkanlah kami Yesus. Kami minta kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menjadi murid-murid, kami menjadi orang-orang yang tekun, orang yang taat, orang yang terima pengajaran. Dan saatnya juga kami bisa memuridkan orang-orang di sekitar kami. Kami bisa mengajari mereka. Pakai kami Tuhan. Pengajarannya efektif itu melalui cara hidup kami yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga akan semakin banyak orang tertarik kepada Yesus. Baik di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada, orang akan melihat kemuliaan Kristus. Karena orang melihat sikap hidup kami yang sudah diubah oleh Tuhan. Tolonglah kami sebagai suami bertobat, sebagai suami yang rendah hati, jadi teladan, jadi contoh untuk generasi kami. Tolonglah kami sebagai istri, sebagai istri yang bertobat, mengasihi Tuhan, mendukung suami-suami, mendukung hal-hal yang rohani, bertanggung jawab kepada generasi anak-anak kami. Tolonglah kami sebagai istri Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak itu bertobat, tunduk dan taat pada aturan, ngikuti apa kata orang tua. Bertobat kami anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah kami bertobat anak-anak di dalam nama Kristus. Lepas dari najis jahat, kecanduan game online, kecanduan dari hal-hal yang buruk, lepas dalam nama Yesus. Suami istri bertobat, lepas dari kenajisan, kejahatan, perselingkuhan, pornografi, lepas di dalam nama Kristus yang berkuasa. Roh Kudus, tolong kami, biarlah kami saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, lebih dulu memberi hormat. Tolonglah kami Tuhan, sebagai prajurit yang selalu siap senangkan komandan, sebagai olahragawan terus berlatih dan berlatih, tidak menyerah, tidak mundur. Sebagai petani kami terus sabar Tuhan, terus menabur dan kami pasti menuai di hari depan kami, karena pernah ada yang kami kerjakan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan pulihkan hati kami, Tuhan sucikan hidup kami, untuk kami selalu berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Yang sakit saudara-saudara kami, oleh bilur Yesus, yang sakit baik di rumah sakit, di rumah-rumah, yang sakit siapapun keluarga besar kami, oleh bilur Yesus sudah sembuh dalam nama Kristus. Segala bentuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami perintahkan penyakit keluar dari tubuh mereka demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba sembuhkan, oleh luka Kristus sembuh dalam nama Kristus. Hati yang gembira, obat yang manjur. Bapa di surga, berkati teman-teman kami yang dalam penjara, berkati mereka dalam kesulitan, yang dalam kelaparan, dalam ketelanjangan, berkati mereka dalam kekurangan. Kunjungi mereka Tuhan, dan kami adalah orang-orang dipakai untuk bisa datangi mereka. Kami adalah penuai-penuai di akhir zaman, dan kami siap jadi berkat untuk banyak orang. Kami percaya apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami Tuhan sudah tanggung, Tuhan siapkan. Pembangunan gereja Kristus Pondok di Kilometer 14 memerlukan biaya. Kami percaya berkat kekayaan bangsa-bangsa tergoncang dari utara, barat, timur, selatan untuk rumah Tuhan. Kami percaya yang sudah menabur, yang berkorban, berdirilah berjuang, semua diberkati oleh anugerah Tuhan. Ketika kami menabur di rumah Tuhan, maka Tuhan juga memperhatikan rumah tangga kami. Kami belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kami pun diberkati oleh Tuhan. Bapa, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Biar hidup kami jadi kesaksian Tuhan. Hidup kami dinantikan banyak orang Tuhan. Cara bicara kami, cara bersikap kami, respon kami, reaksi kami mempermuliakan nama Tuhan, mencerminkan karakter Kristus. Bapa, ini doa kami. Bangsa negara kami diberkati, dipulihkan. Pemimpin kami diberkati dalam anugerah Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, keperluan kami, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Keperluan kebutuhan kami, sudah ada berkat buat kami. Saat kami perlu, maka Tuhan berikan
tepat pada waktunya. Bapa, ajari kami juga tepat waktu untuk menepati janji kami di hadapan Tuhan. Ajari kami juga segera melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu. Maka kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami, maka pertolongan-Mu juga tepat pada waktunya. Bapa, ini hidup kami, pulihkan kami, semakin hari semakin dewasa rohani. Kami tidak menyerah, kami tidak mundur, kami tidak putus asa, kami terus bergerak maju, mempermuliakan nama Tuhan. Segala bentuk pekerjaan setan iblis, roh maut, celaka, musibah, najis, jahat, kuasa gelap, niat buruk, orang jahat, kerugian, kami tolak. Kecelakaan, maut, musibah, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Keluarga besar kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, rute perjalanan kami, dalam olesan kuasa darah Kristus. Tembok berapi, tudung perlindungan malaikat Tuhan memegari kehidupan kami. Semua dalam keadaan sejahtera, selamat dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Kristus kami telah bersyukur berdoa. Kami akan melewati hari ini bersama-Mu Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita. Kami telah bersyukur berdoa, kami menaskahkan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan mengasihi kita. Shalom. Terus meninggikan Tuhan. Bertarung menang, bertanding menang. Tuhan mengasihi kita. Kasih karunia, bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala Kristus kepala beri
bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau mempelaiku. Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau mempelaiku. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau mempelaiku. Sebab ku cinta kau mempelaiku. Tuhan tak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangannya bersejahtera. Dia memberiku hari depan penuh pengharapan, hanyalah kepadanya ku berserah. Tuhan tak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan
ku berserah padanya. Ku rasa damai sejahtera. Ku serahkan segala gelisahku hanya kepada Yesus. Saat ku berserah padanya, ku rasa damai sejahtera. Ku serahkan segala gelisahku hanya kepada Yesus. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, mujizat Dia kerjakan. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, mujizat Dia kerjakan. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, mujizat Dia kerjakan. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Ku berserah padanya. Kau Yesus gembalaku, pemelihara jiwaku, berjalan di depanku. Kau menuntun tanganku, melewati tiap tantangan hidupku. Sekarang ku rasa tenang, sebab Kaulah gembalaku. Kau membuka bagiku tiap pintu yang tertutup. Tiada perkara yang sukar bagimu. Selalu ada jalan padamu, Yesus mempelaiku. Selalu ada cara Kau menolongku. Caramu membela
Padamu Yesus mempelaiku, selalu ada cara Kau menolongku. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh ajaib ku rasakan. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh ajaib ku rasakan. Sungguh ajaib ku rasakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tak kurang tajam mendengar seruan doaku. Cara Tuhan menolongku tidak seperti yang ku pikirkan. Dia Yesus mempelai priaku, penolong dalam kesesakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan.
saja. Memberiku kemenangan aja. Yesus turut merasakan apa yang ku rasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Di kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai priaku, ku rasakan kasih-Nya. Yesus turut merasakan apa yang ku rasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai priaku, ku rasakan kasih-Nya. Ku harus kuat dan tetap bertahan
saat badai mengamuk dan gelombang bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu. Berserulah dalam doa kepada Yesus Kepala. Dia pasti mendengar setia seruan doa. Dibuatnya badai itu diam dan gelombangnya tenang. Dia mempelai bias sorga, sumber pertolongan. Di saat badai mengamuk dan gelombang bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu. Berserulah dalam doa